Oke, selamat pagi. Sebelum saya mulai, saya confirm suara saya bisa didengar dengan jelas. Bisa, Pak. Ya, Pak. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai kuliah kita pagi hari ini. Ini pertemuan ketiga. Pertemuan sebelumnya kita membahas tentang diagram blok sistem kendali ya. Kalau tidak salah, saya membahasnya agak buru-buru di bagian akhir. Terus sempat ada tugas, tapi saya memberi instruksinya tidak jelas dikirim kapan, kemudian lewat apa. Nanti akan saya perjelas untuk tugas yang membuat diagram blok minggu kemarin saya sampaikan. Baik, tentang diagram blok sebuah sistem kendali ini akan kita pahami melalui sebuah contoh yang sudah pernah kita bahas. Di sini ada sebuah plan yang menggambarkan proses penangkapan sinyal oleh antena ya, yang nanti akan berhubungan dengan katakan tampilan video maupun audio dalam sebuah bisa TV maupun yang lainnya. Nah, di sini untuk plan ini saat dibentuk sebuah sistem kendali, maka nanti kita sebut sebagai sistem kendali posisi. Karena kan posisi dari antena itu yang nanti akan dikontrol. Posisi antena dibuat sedemikian rupa sehingga dia berada pada posisi menangkap sinyal yang membuat audio maupun videonya menjadi jernih. Nah, rangkaian fisik dari sebuah sistem antena, sistem kendali antena, bisa kita lihat di gambar yang atas. Di sini dia ada bagian antenanya sendiri yang ini kita gambarkan sebagai sebuah sebuah lempengan ya, membentuk dengan bentuk parabola. Di sini digambarkan lempengan ini. Kemudian dia dikoppel dengan sebuah motor, karena motor nanti sesuatu yang bisa berputar sehingga dia bisa membuat perubahan posisi dari bagian lempeng antenanya ini. Terus motor ini sendiri nanti pergerakannya akan ditentukan oleh, kalau kita bergerak ke belakang ya, ada bagian yang disebut sebagai driver motor, mana input dari driver motor ini ya ada sebuah tegangan. Jika ada tegangan, maka nanti driver ini akan mendrive motornya untuk beroperasi sehingga akan menggerakkan atau mengubah posisi antena. Input dari driver motor ini sendiri ini yang kemudian diperoleh dari amplifier yang dalam contoh ini ya, ini sebenarnya kontrolnya. Di sini ada amplifier yang nanti berfungsi sebagai kontrolnya. Nah, sebagai kontrol dia akan menerima input yang membandingkan antara, ini ada dua input. Input yang pertama dari kontrol knob, ini nanti yang kita sebut sebagai referennya di posisi dari antena yang diinginkan. Input yang kedua ini menggambarkan dari posisi aktual dari antenanya ya, di mana pengukuran posisi ini baik di referen maupun di aktualnya ini menggunakan sebuah potensium. Bagaimana sebuah potensium dipakai untuk mengukur posisi nanti kita bahas. Jadi tentu mahasiswa sudah familiar dengan, tapi ini angkatan 2019 ya, pas masa pandemi, tapi sempat semester 1 berarti kan sempat full offline ya, cuma mulai semester 2 itu kemudian online, sehingga mungkin ada beberapa praktikum yang tidak sepenuhnya melakukan di lab. Di mahasiswa saya kira sudah cukup familiar dengan komponen potensiometer. Kalau ada perubahan itu kan nanti akan
terjadi perubahan posisi itu ya, itu akan mengubah nilai resistansinya. Sehingga di situ ada hubungan antara resistansi dengan posisi. Sehingga kita bayangkan saat kita itu memutar knob-nya ini, itu artinya mengubah resistansinya. Kalau resistansinya berubah, nanti kan berarti nilai tegangan yang ini yang dikoneksikan ke bagian kontrolnya, ya dia akan berubah. Artinya tegangan di sini sendiri itu mengandung atau merepresentasikan posisi dari antena yang diatur atau ditentukan oleh operatornya ini. Demikian juga aktualnya ini dalam posisi berapa, nanti kan akan menentukan nilai tahanan di potensio yang pada akhirnya akan menentukan nilai tegangan yang dia juga dijadikan sebagai masukan di amplifier atau kontrol. Dari bagian atas ini, maka mahasiswa bisa membayangkan ya, saat tegangan dari posisi referennya ini dengan tegangan yang dari posisi aktualnya ini sama, jadi bagian yang atas sama bawah ini sama, maka kalau ada dua tegangan yang sama, berarti beda potensial dari kedua titik itu. Jika ada dua titik yang tegangannya sama, maka beda potensial antara dua titik itu berapa? Ini titik 1 katakan, titik 2. Jika titik 1 V1 ini katakan 5 volt. Kemudian titik 2 tegangannya 5 volt. Maka kalau saya tanya V12 sama dengan berapa? Jadi kita berangkat dengan memahami ini sistem yang sederhana ini. Nanti kalau ini paham berarti diberikan kasus yang lain dengan logika yang sama nanti bisa dipahami. Ada yang bisa mencoba menjawab? Jika V1 titik di sini itu 5 volt, titik di sini 5 volt, pertanyaannya berapa beda potensial antara titik 1, 2 atau yang satu sebagai V1, 2 ini? Halo, ada masa enggak ada yang tahu? 0, Pak. 0 ya. Oke. Di yang lain saya kira juga ini mudah. Jadi kita bisa bayangkan kalau ukur pakai multimeter ya pasti akan 0. Jadi namanya sebuah kita mengukur tegangan itu kan sebenarnya membandingkan antara potensial di titik satu dengan potensial titik yang lain. Kalau di praktikum mungkin terkait dengan elektro atau praktikum dasar atau analog. Selalu satunya kita hubungkan ke ground ya, artinya kan di ground itu dia 0, maka nilai terukurnya ya berarti nilai relatif antara tegangan yang kita ukur terhadap ground-nya. Tapi kalau kedua konektor itu kita hubungkan kedua titik yang masing-masing ada nilai tegangannya, ya nanti dia menunjukkan beda tegangan antara kedua titik. Kalau di sini 0, ini tadi untuk kasus kalau tegangan yang dihasilkan oleh referen dengan aktualnya sama ya. Maka E1 ini berapa kira-kira? Ini ada sinyal E1 ini. Kira-kira berapa? Silakan ada yang mencoba menerka lagi. Kalau input di sini E-nya 0, ini ada sinyal output ya. Sinyal output dari kontrol. E1 berapa? Ini amplifier ini sebenarnya bisa berupa rangkaian op-amp ya. Dulu di elektronika analog mestinya sudah diajari sama Pak Jiwo. Saya confirm ini kalau saya menampilkan list partisipan itu menutupi slide-nya enggak dari situ?
Enggak ya? Enggak, Pak. Oke, berarti hanya nampak di monitor saya saja. Saya hanya ingin melihat list partisipannya. Oke, kembali ke pertanyaan tadi. Ada yang bisa menerka nilai S1 ini saat E-nya 0. S1 kira-kira berapa? Mungkin sambil kalau tidak ada yang menjawab, Mas Dominik ada? Ada, Pak. Kira-kira berapa nilai S1 ini? Kalau input blok ini 0, ini kan amplifier ya. Kita bayangkan dia berupa rangkaian op-amp itu. Mohon maaf, Pak. Belum tahu, Pak. Kalau input ini tadi saya ambil satu contoh kasus bahwa posisi dari kontrol knob ini yang dia menggambarkan nilai atau posisi antena yang diinginkan oleh operator dari sistem kontrol posisi antena ini ya. Ini dari sebelah kiri ini menghasilkan tegangan yang sama dengan tegangan potensio dari posisi aktualnya di antena. Sehingga tegangan di titik sini yang saya sebut sebagai V1 tadi dengan tegangan di titik sini yang saya sebut V2 itu sama. Sehingga kalau kita ukur besarnya tegangan E ini sendiri yang menggambarkan beda potensial antara titik 1 dengan 2 ini, tadi kan sudah ada yang menjawab 0. E-nya 0. Nah, pertanyaan berikutnya berapakah E1 di sini? Masih 0, Pak. Masih 0, oke. Kalau E1 0, U-nya gantian yang lain. Saya acak aja ini. Cinta Wulandari ada? Ada, Pak. Kalau E10, U-nya berapa? Ini. Itu apa ya, Pak? Ya, ini terlepas apa, intinya kan dia keluaran dari blok ini ya. Iya. Ini ada masukan E1. Jadi kita memang tidak, sebenarnya untuk bisa menjawab itu tidak harus memahami di dalamnya rangkaiannya apa. Sebenarnya tidak harus. Jadi kita memang bermain logika di sini. Tadi di awal sudah saya jelaskan, ada sebuah antena ya. Dia fungsinya kan menangkap sinyal. Kalau posisinya nggak pas kan nanti juga hasil gambar video maupun audionya nggak bagus, sehingga dia harus dipaskan gitu. Nah, kalau kita ngepaskannya manual harus naik ke antenanya sini kan jelas nggak praktis, sehingga dibentuk sebuah sistem kendali yang kemudian kita bisa mengatur posisi ini melalui kontrol knob. Kalau ini kita putar-putar ya ini akan ikut berputar. Kenapa ikut berputar ya? Makanya ini kita pahami nanti dari sinyal setiap titik-titiknya ini. Nah, tadi untuk kasus yang kita ambil, E1 ini 0. Nah, U di sini kira-kira berapa? Jika itu terusan dari E1, berarti seharusnya juga 0, Pak. Oke, sekarang 0. Jadi E1 0, U 0. Ya, kalau tadi pertanyaannya U ini apa, ini sebenarnya menggambarkan nanti sinyal kontrolnya ya. E1 dan U ini sinyal kontrolnya. Baik, Pak. Terus berikutnya, U ini 0, pertanyaan berikutnya berapakah theta ini? Sekarang yang lain, Amir Cindy Parikesit ada? Amir Cindy Parikesit ada enggak? Ada, Pak. Nah, berapakah theta? Ini pertanyaannya, kalau yang ini tadi relatif masih mudah ya, 0, 0. Kita bisa menebak secara mudah. Tapi yang ini susah nanti.
Kalau U-nya 0, tetanya berapa? Maaf Pak, 0 ya Pak? Oke, ini versi Mas Amir, versi Mas Amir 0. Saya kumpulkan beberapa jawaban dulu. Angelina Diva, ada? Ada, Pak. Berapa teta? Karena nggak ada beda potensial, nggak bergerak ya, Pak. Masih 0 gitu, Pak. Oke, oke, saya ambil jawaban yang tidak bergerak gitu ya. Meskipun tidak bergerak itu belum tentu juga 0. Tidak bergerak. Tidak gerak. Ya, meskipun tadi mengatakan 0, memang oke, masih awal mungkin masih bingung nggak apa. Terus Zikri A ada? Zikri A ada enggak? Tidak ada. Hamam Ahmad ada? Hadir, Pak. Berapa teta? Mungkin ini, Pak. Tahingga, Pak. Tahingga. Dia ada 3 jawaban, ada 0, yang kedua tadi saya ambil jawaban yang tidak gerak, dan yang ketiga tidak terhingga. Itu padahal posisi ini kan kemungkinannya antara 0 sampai 360. Coba jawab, Pak. Ini siapa? Alda Duyanti, silakan. Kalau di kos berarti 90 ya, Pak. Berapa? Kalau untuk tetanya misalnya pakai kos 90 ya, Pak. 90 derajat. Oke, membentuk 90 derajat. Dia ada 0, tidak gerak, tak terhingga 90 derajat. Oke, ada yang mau mencoba kembali? Oke, mungkin kita dari jawaban-jawaban yang kita peroleh ini, sekarang kita pahami sebenarnya berapa teta ini. Ini untuk menguji tadi pemahaman tentang bagaimana mekanisme kerja dari sistem kontrol ini. Sekarang kita bayangkan dari posisi misalnya ini menggambarkan antena TV kita di rumah ya. Tadi malam kita melihat TV katakan untuk stasiun RCTI. Kadang-kala kan stasiun RCTI atau stasiun SCTV itu kadang beda ya pada posisi antena yang sama, tapi tingkat kejernihannya ternyata bisa jadi beda nanti ya. Pas posisi pertama itu RCTI jernih, tapi pas kita pindah ke SCTV kok agak tidak jernih. Tapi saat antena kita sesuaikan menjadi jernih, berarti kan kedua stasiun itu punya posisi antena yang berbeda. Misalnya ini tadi malam kita nonton RCTI, terus dia jernih pada posisi katakan 90 derajat ya. Sudah, berarti udah oke itu. Terus setelah itu kita matikan, kita tidur, terus pagi kita nonton TV lagi, tapi nonton SCTV. Maaf, saya kembalikan dulu ke saya kaitkan dengan kasus saya tadi nanti tidak konsisten. Pagi saya nonton RCTI lagi. Nah, saat saya buka RCTI kan tentu kita bisa menduga hasil gambarnya tetap akan jernih karena kan di situ saat kita tadi malam kita matiin kemudian kita tidur kan tidak ada perubahan posisi antena ya dengan asumsi memang tidak ada angin tidak apa-apa yang nanti akan mengganggu posisi antenanya itu. Sehingga posisinya diam saat pagi itu masih sama dengan malam, kemudian saat kita nyalakan jernih sehingga kita nggak perlu mengatur-ngatur di sini ya. Nah, saat tidak perlu mengatur-ngatur maka artinya posisi yang di sini ini sudah sama dengan yang diinginkan di sini ya.
atau itu menggambarkan tadi yang saya contohkan, berarti tegangan dari titik 1 sampai titik 2 ini sudah sama. Kalau di sini 0, benar, di sini nanti akan 0. Kemudian karena di sini 0, benar, di sini 0. U0, nah, saat sini U0, karena ini nanti akan berhubungan dengan gerakan antena. Kalau ini 0, maka tidak ada gerakan dari antena ini. Jadi maka ini tadi saya ambil jawaban yang istilahnya tidak bergerak, berarti posisi antena akan sama dengan posisi terakhir sebelumnya. Yang posisi terakhirnya belum tentu 0. Kalau posisi akhirnya 0, ya jawaban ini benar 0. Tapi yang ingin saya klarifikasi, di sini 0 itu tidak berarti sini juga 0. Artinya di sini motor ini tidak bergerak, sehingga posisi antena itu tidak berubah, dia akan sama dengan posisi sebelumnya. Kalau posisi sebelumnya 90, berarti ya theta ini 90. Kalau posisi sebelumnya 0, maka theta ini 0. Nah, ini yang harus kita pahami. Jadi kadang-kala nanti sebuah sistem kendali itu bahwa output ini tidak serta-merta dihasilkan oleh input U ini ya. Artinya kesan awal kita kan kalau ini 0, mestinya di sini 0. Jadi di sini ada nilai awal yang tadi ini karena berhubungan sebuah antena. Ya kalau dia tidak digerakkan, ya dia akan berada pada posisi sama dengan yang sebelumnya. Istilahnya ini tadi tidak bergerak. Nah, kalau kemudian kita ingin muter yang SCTV, yang katakan posisinya berbeda, saat kita pindah ke SCTV, ternyata gambarnya tidak jernih. Kemudian kita mencoba memutar sini, diputar, katakan di sini jadi 40 derajat. Nah, saat kita ubah ke 40 derajat, maka ini artinya mengubah tegangan V1 ini ya. Saat tegangan V1-nya berubah, sementara V2-nya ini karena belum respon, V2-nya masih yang lama, sehingga akan terjadi beda tegangan. Saat ada beda tegangan, atau E-nya ini ada, maka E1 ini juga ada nilainya. Terlepas dari nilainya berapa, di sini tidak menjadi concern kita, yang jelas ini E1 ada nilainya. Saat E1 ada nilainya, U ini juga akan ada nilainya. Saat U ini ada nilainya, maka motor ini akan bergerak atau beroperasi. Nah, saat motor ini beroperasi, posisi antena ini juga akan berubah. Nah, dia berubahnya di sistem kendali ini kita desain sedemikian rupa dia akan menuju ke nilai yang diinginkan tadi 40 derajat. Sehingga dia akan bergerak, perlahan akan bergerak menuju ke posisi 40 derajat. Nah, saat sudah mencapai 40 derajat, maka tegangan di sini yang kemudian kita koneksikan di sini ya, ini akan sama dengan sini. Sehingga saat ini tadi mulai bergerak, ya tegangan E di sini akan mengecil sampai akhirnya 0, kemudian di sini 0, motor mati, posisi sini berhenti bergerak, sehingga berakhir pada nilai 40 derajat, yang artinya posisi antenanya ini sudah terkontrol menuju ke nilai seperti yang diinginkan. Nah, ini sebagai gambaran bagaimana kerja sebuah sistem kendali. Nah, di dalam menampilkan sebuah sistem kendali ini tadi sebuah rangkaian fisik ya. Nah, saat ini ingin kita nyatakan dalam sebuah diagram blok, maka kita bisa berangkat dari blok yang kita sebut sebagai plan tadi ya, di mana proses itu terjadi. Dalam hal ini ya prosesnya proses menangkap sinyal sinyal TV yang kemudian dia akan ditampilkan dalam gambar TV. Tapi kalau kita ditanya apa input sistem kendali ini, itu bukan sinyal TV-nya ya, tetapi ini posisi yang diinginkan ini. Posisi, jadi bukan sinyal TV-nya sendiri. Sinyal TV itu seperti pertemuan pertama saya sampaikan, jadi sebuah proses nanti ada bahan baku, itu sebagai input dari proses, tetapi kita dalam sudut pandang kontrol engineering-nya, kita akan mendefinisikan input-output tersendiri. Nah, dalam hal ini,
Kalau kita bicara proses ya dia berarti ini proses menangkap sinyal TV yang kemudian ditampilkan dalam monitor TV berupa video dan audio. Tapi dalam konteks sistem kontrol, agar itu menghasilkan proses yang bagus, maka input-output kontrolnya ya ini inputnya adalah nilai posisi yang diinginkan, kemudian outputnya ya posisi dari antenanya ini yang dia akan berhubungan dengan tadi jernih hendaknya dari proses itu, hasil dari proses itu sendiri. Pak, Ya, sebelumnya izin tanya Pak. Tadi sempat ketinggalan Pak. Nah, maksud V1, V2-nya itu yang ada kayak jari-jari itu Pak ya Pak? V yang mana? Theta. Yang misalnya kita beri nilai V1, V2-nya Pak. Enggak, V itu maksudnya V mengarah ke yang mana? Nah, iya Pak, maksudnya V-nya itu yang mana ya Pak di antara gambar di sini tuh Pak? Oh, V ini Iya ya? Pak. Oh, wah ini mengulang tadi berarti. Ya ini nanti bisa konfirm ke temannya, tadi sudah 2 kali saya ulang. Jadi V ini tegangan di sini sama sini ya. Jadi ini saya jelaskan memang spesifik untuk contoh kasus di sini sebagai sebuah sistem kendali posisi antena. Jadi bagaimana kita dari contoh yang sederhana ini memahami mekanisme kerja dari sebuah sistem kontrol yang nanti untuk kasus yang lain sebenarnya dengan kerangka berpikir yang sama. Jadi ini yang ingin saya tekankan itu, bahwa kita itu punya 2 sudut pandang kita sebagai kontrol engineering-nya sama sudut pandang sebagai proses dari plan-nya itu sendiri. Kalau sudut pandang dari proses tadi, bahwa proses sistem antena ini adalah ada proses di dalamnya. Saat kita katakan ini sistem antena dari sebuah TV, ada sinyal masuk, dia akan proses diolah menjadi sebuah gambar sama suara ya, yang kemudian bisa dilihat oleh orang. Sehingga dari sinyal berupa gelombang elektromagnetik kemudian menjadi sebuah informasi gambar sama suara. Itu adalah proses dari plan-nya itu sendiri. Tapi dari sudut pandang kontrol engineer-nya agar menghasilkan hasil proses yang bagus, di sini kita sudah menentukan bahwa kualitas itu berhubungan dengan posisi antenanya tadi, sehingga posisi antena sebagai variabel yang ingin kita kontrol, kemudian kita bentuk sebuah sistem kendali, maka di sini ada input berupa nilai posisi antena yang kita inginkan, sehingga sistem ini bekerjanya nanti saat posisi ini kita putar, maka antenanya juga akan berputar mengikuti posisi ini. Bagaimana dia mengikutinya ya berbasis pada nilai tegangan di sini tadi. Kalau di sini ada beda tegangan, maka ya ini akan dikeluarkan ini E ini ya. Kalau E-nya ini ada nilainya, E1 akan ada nilainya juga. E1 ini ada nilainya, maka U ini juga ada nilainya. U ini kan tegangan yang nanti akan masuk ke motor. Sehingga motornya akan bergerak, logikanya seperti itu. Kalau motor bergerak karena motor ini dikoneksikan dengan antena, antenanya juga ikut bergerak. Nah, gerakan antena ini akan menuju ke nilai yang diinginkan. Nah, saat nilai posisi antenanya ini sudah sama dengan yang diinginkan, itu artinya tegangan di sini akan sama dengan di sini. Kalau tegangan di sini sama sini sama, atau titik sini sama dengan sini, artinya ini akan 0, ini juga 0. Sehingga ini juga 0, maka motornya berhenti atau diam, sehingga ini akan bertahan pada posisi terakhir. Nah, posisi terakhir ya belum tentu 0, tapi juga ya artinya tergantung tadi berapa posisi terakhirnya tadi. Nah, ini kalau mau kita gambarkan dalam sebuah diagram blok, kita berangkat dari tadi proses atau plan-nya itu di sini kita nyatakan sebagai blok tersendiri ya. Nah, di sini memang nanti secara matematis besok akan ada pembahasan khusus tentang bagaimana ekspresi dari ini. Ini sementara nanti kita sebut sebagai sebuah fungsi transfer nih ya di dalamnya. Tapi oke, kita belum masuk ke situ. Artinya ada blok dari plan-nya terlebih dahulu. Di sini blok plan ini mencakup nanti bagian komponen utamanya berupa antena yang dia akan memproses tadi sinyal TV dari stasiun sana, kemudian dikirimkan ke sistem di TV-nya menjadi audio dan video ya. Nah, ini mencakup motor dan antenanya ini yang kita pandang sebagai plan. Jadi
motor yang kita sebut sebagai aktuator nantinya, ini adalah menjadi bagian dari plan. Ini. Terus variabel yang akan kita kontrol kan posisi, maka kita gambarkan dengan theta ini. Jadi theta ini bukan output proses video dan audionya bukan, tapi posisi antenanya. Nah, posisi antena ini sebagai sebuah variabel sistem kendali yang akan kita kontrol, akan kita detek pakai apa? Di sini deteknya adalah pakai potensio. Sehingga nanti kita siapkan sebuah blok nanti untuk feedback blok potensio. Nah, blok potensio ini punya fungsi dia mendetek posisi aktual ya, menjadi sebuah sinyal listrik yang nanti akan dibandingkan dengan sinyal dari set point. Input dari set point sendiri juga sebuah posisi ya. Dia nanti juga akan menghasilkan sebuah sinyal listrik. Nah, ini menggambarkan blok dari untuk pengaturan set point-nya. Yang kemudian dibandingkan, sehingga di sini adalah sinyal E masuk sini. Di sini adalah blok kontrolnya, yang di sini dinyatakan dengan sebuah amplifier. Amplifier kan sebuah penguatan yang sebenarnya ada input penguatannya, dinyatakan dengan K2 ini. Nah, keluaran dari controller, dia akan masuk ke aktuator motor, tapi melewati sebuah driver dulu. Nah, drivernya kita bikin blok sendiri, yang jadi sebagai blok driver motor. Nah, keluaran dari driver baru masuk ke plan yang di dalamnya include tadi aktuator motor. Hingga akhirnya dari sebuah rangkaian fisik ini tadi, kita bisa menyatakan dalam sebuah diagram blok sistem kendali seperti ini. Hingga misalnya ini kita tidak melihat kemudian disodori diagram blok, maka kita bisa kebayang rangkaian fisiknya. Jadi di sana ada sebuah plan yang direpresentasikan ini, ada bagian feedback yang direpresentasikan ini, kemudian juga ada bagian dari pengaturan set point, terus ini ada bagian kontrol yang untuk contoh ini ya berupa ampli, kemudian juga ada bagian sinyal conditioning berupa driver motor. Sehingga ini membentuk sebuah sistem kontrol yang kemudian kita bisa menjelaskan, oh saat theta R ini kita ubah, maka theta ini juga akan ikut berubah menjadi sama dengan theta R juga. Ini bayangan ideal kita ya, realnya nanti belum tentu ini akan selalu sama persis ini, yaitu nanti yang disebut sebagai unjuk kerja sistem kendali. Unjuk kerja sistem kendali realnya itu belum tentu ideal seperti yang kita inginkan. Jadi ini belum sepenuhnya sama dengan theta R, tetapi motornya sudah berhenti, itu bisa jadi. Sampai situ, apakah ada pertanyaan? Mau nanya, Pak. Silakan. Tadi kan pas di awal tadi, kalau nggak salah dengar, tadi Bapak bilang input sistemnya kan posisi kan Pak, sama prosesnya penangkapan sinyal TV, terus sama outputnya posisi antena yang berkaitan dengan jernih atau tidaknya. Pas minggu lalu kita belajar juga tentang antena kan Pak, antena tuh variabel kontrolnya posisi. Terus apa bedanya variabel kontrol dengan input sistemnya tuh Pak? Variabel kontrol dengan input sistem ya, oke. Jadi sebelum menjawab ke situ, ini antena hanya sebagai sebuah contoh kasus ya. Fokus kita bukan memahami tentang bagaimana proses pemrosesan sinyal TV akhirnya menjadi sebuah video audio, bukan di situ. Karena konteks kita di sistem kontrolnya. Jadi bedanya antara input proses dan variabel kontrol. Jadi kita melihat lagi yang sebelumnya. Nah ini ya, kita pernah membahas ini. Ini untuk contoh yang berbeda, tetapi nanti terkait dengan pertanyaan tadi. Kalau ini contoh sederhana sebuah penanak nasi, kalau kita ditanya input bahan baku dari proses ini, jawabannya nasi. Nasi yang kemudian di dalamnya ada panci yang nanti ada panas,
kemudian itu akan terjadi proses pemanasan pada beras, kemudian menjadi produknya adalah nasi. Nah, agar produknya ini menjadi nasi yang memang layak dimakan, empuk, kemudian tidak terlalu lembek, sehingga dari sisi teknologi, nah ini dari sudut pandang control engineer nanti kita harus mencari variabel apa di plan ini yang dia berhubungan langsung dengan produknya itu. Nah, di sini adalah tegangan ya, tegangan nanti lama waktunya itu. Tegangan kan di dalam ini ada pemanas yang pemanasnya itu bekerja hanya jika dikasih tegangannya ya. Atau panasnya itu sendiri, panasnya itu sendiri yang nanti berhubungan dengan tingkat kematangan dari nasi. Maka dari sudut pandang kontrol engineer-nya kita menentukan variabel yang dikontrolnya bukan tingkat kematangan nasinya, karena itu sulit diukur dengan sensor apa, sehingga kita mencari variabel lain yang berhubungan erat dengan output dari atau output produk dari proses itu ya. Yang tidak lain adalah panas. Seperti kalau kita masak nasi secara manual dengan kayu, kalau kita pandang sudah bisa kita buka ya secara manual. Kalau saya nggak tahu, mungkin kalau anak muda sekarang nggak pernah mengalami masaknya pakai kayu. Jadi kalau masak pakai kayu kan nanti ada api, kemudian sambil dilihat kadang-kadang kalau sudah mendidih, kemudian buka, sudah airnya sudah mau habis atau belum, kemudian secara visual sudah matang belum. Nah, di situ sebenarnya kalau katakan sudah dipandang matang, kemudian panasnya dimatikan ya, atau apinya dimatikan, artinya panasnya hilang, maka produknya sudah mencapai yang diinginkan. Atau itu bisa kita katakan berarti panas tadi berhubungan dengan kualitas output produknya. Nah, kembali ke sini, ini juga sama, berarti panas ini nanti itu dia berhubungan dengan output produknya tadi. Maka yang kita ambil sebagai variabel yang dikontrol bukan secara langsung output produknya, tetapi panasnya. Di panasnya yang akan kita kontrol, yang kemudian dia berhubungan dengan tegangan ya, karena ini perangkat listrik. Di panas ini sebagai output yang dikontrol, kemudian inputnya karena yang menyebabkan panas itu apa? Tegangan. Maka sinyal inputnya adalah tegangan dari sudut control engineering kita. Di perbedaan antara tadi input atau output dari proses sendiri dengan variabel yang dikontrol. Kalau variabel yang dikontrol itu kita mencari variabel yang memang bisa diukur dengan sensor yang ada di pasaran ya, yang dia berhubungan langsung dengan parameter di prosesnya itu sendiri. Mahasiswa silakan cari contoh lain yang kemudian nanti bisa kita bahas, misalnya kendaraan itu proses di dalamnya adalah ada, kalau itu nanti agak kompleks ya. Oke, mungkin pakai contoh ini tadi aja. Sampai sini apakah sudah kebayang tadi Mbak Alda ya? Sudah Pak, soalnya Alda rada bingung Pak, input sistemnya sama dengan variabel kontrolnya Pak, yang tadi Bapak sebutkan Pak, di antena tadi. Oke, kalau sudah membentuk sebuah sistem kontrol, kalau ini tadi yang saya jelaskan memang ini tidak membahas tentang sistem kontrol tertutupnya. Ini sistem kontrol ya memang nanti untuk kasus yang berbeda memang berbeda. Sekarang kalau saya kembali ke yang antena tadi, kalau dia sebagai sebuah sistem loop tertutup, ini ya, secara umum ini plan-nya apapun, prosesnya apapun, kemudian kita bangun sebuah sistem kontrol loop tertutup, ini nanti variabel inputnya itu akan sama dengan outputnya. Katakan dari proses nasi tadi itu kita suhu ya. Cuman kalau penanak nasi dia open loop, jadi maaf tadi memang saya dari pertanyaan dengan contoh yang saya ambil tidak sepenuhnya menggambarkan. Kalau open loop memang kasusnya nanti beda. Kalau yang closed loop dari variabel kontrol yang sudah kita tentukan, nanti inputnya dia juga berupa besaran dari variabel yang dikontrol itu.
Mungkin contoh lain sistem pendingin ruangan AC. Itu yang kita ketikkan di remote itu adalah nilai suhu. Berarti dia variabel suhu. Tapi variabel yang dikontrol juga suhu, itu kan suhu ruangan. Contoh lain, katakan ada mobil otomatis. Itu nanti antara input dari sistem kendali itu saat sudah membentuk sebuah loop tertutup, berarti kan inputnya di situ ya menggambarkan nilai yang diinginkan dari variabel yang dikontrol ya. Sampai situ bisa memahami belum? Bisa, Pak. Oke, jadi memang ini karena jawabannya karena sebuah sistem loop tertutup, sehingga inputnya itu adalah berupa variabel dari variabel yang dikontrol. Di operator itu nanti kan nilai yang diinginkan pada variabel yang dikontrol itu berapa, maka itulah yang menjadi inputan dari sistem kendali itu sendiri. Kembali ke ini, contoh lain misalnya level ini ya, ini yang dikontrol adalah level dari tangki yang kita nyatakan dengan H. Ini karena sebuah sistem kendali tertutup, maka input dari sistem kendali itu juga berupa nilai level, tapi level set point atau level yang diinginkan. Maka nanti sistem kendali ini akan bekerja sedemikian rupa sehingga level aktualnya sama dengan level set point. Tapi kalau saya tanya secara parsial, manipulated input dari proses ini apa? Debit, Pak. Debit. Nah, sudah pernah saya tanya. Jadi beda kasus dengan yang tadi ya. Jadi kalau pertanyaannya itu bukan input secara keseluruhan dari sistem kendali, tapi manipulated input dari proses, maka dia mengacu di sini. Jadi debit ini berhubungan langsung dengan H. Jadi kita hanya melihat pada sistem plan-nya saja. Di debit fluida yang masuk ke tangki, ya tentu kita secara intuisi bisa membayangkan F1 ini kalau dia 0 ya ini anggap ada aliran F2 terus ya, maka dia akan turun. Tapi saat F2 ini ada nilainya, maka levelnya akan naik. Sehingga kita mengatakan F1 ini atau debit masukan ini, dialah yang menentukan nilai variabel yang dikontrol H. Maka kita sebut F1 sebagai manipulated inputnya. Yang ini nanti kemudian kita ambil sebagai bagian dari tadi aktuator. Untuk mengubah F1 ini pakai apa? Oh, ternyata pakai katup. Maka katup yang kita sebut sebagai aktuator. Terus pertanyaan berikutnya, bagaimana mengoperasikan katup ini? Ya nanti harus kita pikirkan keluaran dari controller ini, dia harus match dengan inputan dari katup ini, sehingga katup ini nanti bisa beroperasi. Maka tidak sembarang katup seperti katup di wastafel itu beda lagi nanti. Jadi ini tentu ada namanya control valve yang besok pada sesi sendiri kita bahas. Oke, kembali ke ini. Jadi dengan satu contoh ini, mahasiswa bisa dianggap sudah bisa memahami kalau disodori sebuah rangkaian fisik apapun, untuk contohnya tadi antena, maka kita kebayang bagaimana menyatakan rangkaian sistem kendali itu dalam bentuk sebuah diagram blok. Ya, ada blok plan-nya, ada blok bagian feedback, ada blok kontrolnya. Sebenarnya ada pertanyaan menarik yang itu akan lebih menarik kalau mahasiswa yang menanyakan sebenarnya. Mungkin pertanyaannya ini, apa itu K1, K2, K3, kenapa K1 di blok ini kok K1, di blok sini juga K1. Nah, mungkin pertanyaan ke situ. Kenapa blok feedback di sini dinyatakan dengan K1, terus blok untuk pengaturan set point juga K1. Ada yang bisa menebak? Pak, izin menjawab, Pak. Silakan. Tadi kan itu, Pak, pada dasarnya kan, Pak, itu untuk jika di yang theta yang di sebelah kiri sama theta sebelah kanan itu kan untuk misalnya di sini 5 maka di situ 5 kan, Pak. Maka dari itu jika di K1 ini 5 maka di K1 itu juga 5, Pak. Sehingga bloknya itu disamakan, Pak. Seperti itu, Pak. Oke, karena ini menggunakan komponen yang sama ya, sama-sama potensiometer.
Jadi sama-sama untuk mendetek posisi, ini pakai potensio, terus saat operator itu secara manual dengan tangan mengubah ini knobnya ini juga dia akan didetek oleh potensio. Nah, agar sinyal dari sini sama sini ini menjadi sebuah sinyal yang bisa dibandingkan atau istilahnya kan apple to apple gitu ya. Maka ya sini juga harus potensio di sini harus sama dengan potensio di sini. Kalau potensio di sini berbeda, nanti ini pada perubahan sudut yang sama menghasilkan tegangan yang berbeda, itu berarti bukan apple to apple. Maka di sini harus dalam contoh kasus ini ya, ini alasan kenapa blok sini sama dengan blok sini sama-sama K1 agar bisa dibandingkan di sini yang dia sama-sama mendetek posisi, yang satu posisi reference, yang satu posisi aktualnya. Terus K1 itu sendiri apa? Atau K2, K3? Di sini menggambarkan apa? Kalau ini kita sudah tahu komponennya dia potensio. Di sini besaran apa? Di sini, titik sini. Kita sebut besaran apa? Terus di sini besaran apa? Kalau kita bicara tentang besaran itu berarti mengacu ke besaran fisikanya ya. Putaran. Apa? Putaran. Putaran. Kalau putaran biasanya kan kita mengatakan rotasi per menit misalnya ya, RPM. Atau rotasi per second, RPS. Atau pokoknya menggambarkan. Ada jawaban lain? Di sini besaran apa? Atau ada maksud lain putaran di sini? Maksudnya bukan ini. Arus, Pak. Arus. Ada yang mengatakan di sini arus. Ada lagi? Tegangan, Pak. Tegangan. Ini pertanyaannya masih di sini ya, titik sini ya. Oh. Berarti putaran, Pak. Putaran. Oke, ini kita pandang cukup ya. Ini loh, ini apa ini? Theta apa theta? Theta apa? Theta menggambarkan derajat. Derajat. Atau tepatnya apa namanya? Radian, Pak. Posisi. Satuannya adalah derajat atau radiannya. Oke, satuan posisi. Karena ini posisi radial, maka satuannya derajat atau radian gitu ya. Antenya kan tidak translasi tapi berputar. Jadi dia posisinya kemungkinan antara 0 sampai 360 derajat atau 0 sampai kalau radian itu nanti itu masalah konversi aja. Jadi besaran posisi ini karena tidak ada pesawat di sini kan posisi juga ini masih theta. Terus dia masuk ke blok yang kita sebut ini di dalamnya dengan ada sesuatu K1 ini menjadi sebuah besaran lain di sini. Di sini apa? Tegangan ya, Pak? Tegangan. Jadi blok ini punya fungsi mengkonversi dari besaran posisi menjadi besaran tegangan yang secara teknis kita pahami tadi. Potensio itu saat kita kopling ini sumbunya ini dengan potensio, nanti potensio bergerak, tahanannya kan berubah. Yang kemudian di sini tegangannya berubah. Ingat prinsip kerja potensio ya. Jadi kalau kita punya terus katakan ini outputnya ini berarti beda tegangan antara sini. Ini potensinya ini. Di sini kita hubungan dengan sumber tegangan. Juga ground. Ini fix. Terus ini tegangannya berubah-ubah.
Saat ini R1, ini R2. Berarti V0 ini kan maaf ya, Vout ini sama dengan R2 per R1 plus R2 ya. Kali E. Kalau R2-nya ini berubah nilainya, maka V0 juga akan berubah. Ini hanya pengingat saja. Detailnya silakan membuka tentang prinsip kerja sebuah potensiometer. Nah, sebenarnya nanti juga kita bahas, khususnya nanti di belakang ada. Jadi, bagaimana hubungan antara V sama theta ini? Di sini kita membuat sebuah pendekatan, dia hubungannya proporsional. Proporsional itu bisa kita gambarkan, dia linear ya. Kalau di sini adalah tau, di sini V, ini kurva. Kemudian kita bisa menggambarkan ini seperti ini. Maaf, ini abaikan ini. Jadi linear artinya saat tau naik ini V juga naik. Terus konstanta kesebandingannya kita nyatakan dengan K1 ini. Sehingga secara matematis kita bisa menuliskan V sama dengan K1 kali theta. Ya, V sama dengan K1 kali theta. Jadi ini hubungan, dia ada blok yang katakan di dalamnya sebuah konstanta, maka kita langsung berpikir, oh ini dipandang hubungan antara output dengan inputnya ini linear. Terus blok ini punya fungsi dia mentransformasi atau mengubah dari besaran input yang ini berupa posisi untuk contoh ini menjadi besaran lain listrik V, di mana hubungan V dengan theta adalah V sama dengan K1 kali ini. Berarti tentu realnya kalau dia potensio itu dari posisi diubah dari posisi 0 sampai 360 derajat bisa jadi belum tentu linear, tapi di sini kita buat pendekatan dia hubungannya linear. Hingga kemudian kita nyatakan dengan K1. Nah, demikian juga ini juga mengubah dari besaran posisi menjadi tegangan agar ini menjadi sesuatu yang comparable, bisa dibandingkan, ya ini harus sama dengan ini. Nah, K2 dengan cara yang sama ini juga sebuah amplifier yang dia mengkonversi dari sebuah input E menjadi E1. Ini E1 ya sama dengan K2 kali E ini. K2 kali E. Kalau E0 ya E1 0. Demikian juga K3 ini juga kita pandang sebuah komponen proporsional saja. Proporsional itu maksudnya sebanding gitu ya. Jadi ini mengubah dari E1 menjadi U. Cuman kalau untuk kasus yang sepanjang ini besaran listrik, ini juga besaran listrik, ini juga besaran listrik. Jadi hanya mengubah nilainya saja. Di U ini K3 kali E1. Tapi dari U ke ini bukan sebuah nilai proporsional. Ini besok ada pembahasan tersendiri. Ini ada variabel S. S itu apa? Besok kita bahas sendiri. Kita tadi sudah memahami ada blok-blok konstanta K1, K2, K3. Terlepas ini plan-nya apa, blok apa. Jadi misalnya bukan lagi tentang motor, ini nanti punya makna yang sama. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Pak, izin bertanya, Pak. Silakan. Kan tadi kan Pak, misalnya nih, V1-nya sama V2-nya itu kan bakalan sama kan Pak. Nah, itu Pak, motornya itu akan terus bergerak dan antenanya itu konstan. Misalnya kan tadi misalnya untuk mengubah ke 40 derajat atau berapa derajat gitu kan Pak. Nah, motor itu kan bergerak selama ada tegangan kan Pak. Nah, jadi bergeraknya itu apakah tidak mempengaruhi dari antenanya Pak? Mempengaruhi. Saat motornya ini hidup, antenanya akan bergerak. Dia akan bergerak dibuat sedemikian rupa sehingga saat posisi antena ini sama dengan posisi ini, nanti akan menghasilkan tegangan di sini. Tadi saya sebut V2 ini, sama dengan tegangan di sini V1. Nah, saat
V2 ini sudah sama dengan V1, dengan kata lain E ini 0, maka E1 akan 0. Nah, E1 0, U ini 0. Berarti motor sudah tidak dapat tegangan lagi. Nah, motor tidak dapat tegangan, berarti motor berhenti, diam. Motor diam, antenanya diam. Berarti sudah tercapai. Posisi antenanya sudah sama dengan nilai yang diinginkan tadi. Kita orangnya kan ada di sini. Sehingga saat dia memutar ini, itu akan terjadi gerakan juga di antenanya yang di atas. Makanya ini kita sebagai sebuah sistem kontrol dengan sistem kendali ini akan memudahkan manusia bisa menggerakkan antena yang di atas yang lebih berat, tapi kita sebagai orangnya hanya tinggal mengatur-ngatur lewat sini. Seperti itu. Baik Pak. Nah kan Pak, berarti kan Pak, ini nanti kan yang dikasih tegangan awal itu misalnya V1, berarti nanti pada intinya antena yang bergerak dan bakal menghasilkan keluaran, dan keluaran itu menghasilkan yang sama, maka ini E-nya itu akan 0, maka motor berhenti. Nah, kalau misalnya kan Pak, apakah suatu saat V1 dan V2 itu bakal bisa berbeda Pak? Ya saat katakan tadi posisinya awal kondisi pertama tadi kita buat 40 ya, ini kita inginkan 40. Terus dia bergerak, terus akhirnya berhenti pada posisi 40 juga. Terus berikutnya kita naikkan lagi ini jadi 60. Nah saat kita ini ubah jadi 60, ini kan nggak langsung jadi 60, dia tetap masih 40 ya. Nah, artinya akan terjadi perbedaan tegangan antara V1 V2. Karena ini tidak serta-merta langsung ikut 60. Saat ada beda tegangan inilah yang kemudian akan menghasilkan E, menghasilkan E1, menghasilkan U, sehingga motornya hidup, kemudian baru ini bergerak. Nah, bergerak dia akan menuju ke 60. Nah, saat sebelum mencapai 60 ya artinya nilai V2 ini belum sama dengan V1. Ya dia akan perlahan mendekati V1 ya. Saat sudah 60 berarti V2 ini sudah sama dengan V1. Saat itulah kemudian berhenti. Sehingga ini sudah tercapai. Posisi menjadi 60. Nah, mungkin bisa dibalik pertanyaan, mungkin enggak malah ini bergeraknya turun menuju ke 0. Ya, artinya sistem kendalinya desainnya keliru. Jawabannya ke situ. Ada yang kebalik. Seperti itu. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, ada lagi. Nah, kalau dengan pembahasan tadi, misalnya sudah cukup jelas, berarti kita bisa memahami cara yang sama ini. Kalau ini sistem kontrol kecepatan ya. Ini mirip ini sebenarnya, sama-sama juga. Cuman bedanya ini potensio, berarti operator juga men-settingnya sama-sama pakai potensio ya. Tapi yang dikontrol adalah sebuah kecepatan putar, bukan posisi. Kalau kecepatan putar berarti satuannya tadi V ini mungkin radian per second ya. Atau bisa dalam RPM atau bisa dalam RPS. Terus sensornya ini namanya tachometer. Sama-sama ini kita pandang nanti sebagai sebuah blok yang dia akan mengonversi dari besaran kecepatan putar V dia dalam radian per second, derajat per second atau RPM atau RPS menjadi sebuah besaran lain yaitu besaran listrik ya V. Jadi di sini ada tegangan listrik yang dia mengandung informasi kecepatan, terus ini difeedbackkan, terus dibandingkan dengan sebuah ini ada amplifier pembanding. Di sini kan tadi V ya. Di sini juga ada sebuah tegangan yang dia ini potensiometer yang nanti ya seperti knob juga tadi yang nanti bisa diputar oleh operator. Saat dia memutar maka ada perubahan tegangan sini. Nah, di sini nanti dia menggambarkan nilai tegangan dari kecepatan yang diinginkan. Karena di sini sudah sama-sama tegangan, sama seperti tadi ini V2 katakan ini V1. Nah, saat mungkin putar arah kiri itu tegangannya sini mengecil, V1-nya mengecil, kalau putar arah kanan tegangannya membesar. Nah, saat
tegangannya ini dibesarkan, kemudian nilai V2-nya ini masih kecil, berarti menggambarkan putaran putaran bendanya di sini juga masih kecil. Kalau tiba-tiba ini V1-nya dibesarkan, berarti itu artinya atau maknanya operator itu menginginkan putarannya ini membesar, sehingga akan terjadi perbedaan V1, V2 menghasilkan tegangan, terus ini akan mempengaruhi tegangan pada motornya, DC motor. Kecepatan putar dari DC motor kan ditentukan oleh tegangan inputnya. Terus ini akan naik tegangannya, putarannya. Putarannya naik yang akan menyebabkan V2 juga naik. Terus dia akan berhenti memberikan input saat V2 ini sudah sama dengan V1. Nah, ini sebenarnya mirip tetapi tidak sama dengan yang tadi. Pertanyaannya saat ini katakan saya sebut sebagai E juga ya. Di E ini V1 min V2. U-nya saat V1 dan V2 ini sama dengan 0, U-nya berapa? 0, Pak. Nah, ada jawaban lain. Jawaban pertama 0. Jawaban lain ada enggak? Maaf Pak, boleh diulang nggak Pak? Nah, ini kasusnya mirip yang tadi, tapi tidak sama. Jadi sama-sama, maksudnya ini miripnya itu ada membandingkan dua tegangan ya V1, V2, yang V1 ini dari set point-nya yang dia direalisasi dengan sebuah potensio. Berarti operator itu posisi dari knob ini mengandung informasi nilai kecepatan yang diinginkan. Kalau tadi itu posisi, kalau ini kecepatan. Nah, saat dia putar, katakan putar kanan itu memperbesar tegangan di sini, atau dengan kata lain menginginkan kecepatan di sini lebih besar. Maka ini sebagai takometer itu sensor yang mendeteksi kecepatan putar. Maka V di sini kan nanti akan dibuat sama dengan V1 oleh sistem kontrolnya ini. Di pas tadi V1 kita besarkan, posisi awalnya V2-nya masih kecil, sehingga akan ada nilai E ya. Nilai E ini akan menghasilkan U, sehingga tegangan motor DC-nya akan membesar, yang menghasilkan kecepatan putarnya juga membesar. Nah, sampai pada nilai V-nya ini, atau V ini V2 ini ya, sama dengan V1. Nah, saat V2 sama dengan V1, E-nya kan 0 ya. Nah, pertanyaannya saat V-nya E-nya ini 0, U-nya berapa? Tadi sudah ada yang menjawab, U-nya 0. Apakah ada jawaban lain? Tetap kayak sebelumnya ya Pak? Oke ya, tetap kayak sebelumnya. Ini beda kasus dengan yang tadi, mirip tapi tidak sama. Kalau U-nya 0, berarti DC ini tidak dapat tegangan. Tapi ini sebenarnya saya juga mungkin tidak clear juga menjelaskannya. Jadi kita mengacu ke tegangan DC-nya ini, gambarnya juga sebenarnya tidak sepenuhnya jelas. Tapi intinya motor ini masih dapat tegangan untuk mempertahankan kecepatan putar terakhir tadi. Jadi tegangan pada motor ini dipertahankan pada saat E-nya 0 ya, dipertahankan pada tegangan terakhir yang dikenakan ke motor. Sehingga motor ini tetap berputar, tetapi menghasilkan kecepatan benda ini sama dengan kecepatan saat itu terakhirnya itu, yang menghasilkan V2 sama dengan V1, yang artinya kecepatan ini sudah sama dengan nilai yang diinginkan tadi. Jadi jangan dibayangkan kalau ini kita pandang sebagai tegangan ke motor ya, kalau U-nya ini 0, motornya mati, ini ikut mati. Ini mati berarti kecepatannya 0. Kalau 0 berarti malah V-nya di sini 0, beda dengan ini. Nanti hidup lagi, jadi menjadi sebuah sistem yang tidak stabil nantinya. Ya ini
saya harap mahasiswa bisa membedakan maksudnya antara ini dengan yang sebelumnya tadi. Kalau ini motor untuk mengatur posisi, artinya kalau posisi sudah tercapai ya motor harus mati. Karena kalau motornya hidup nanti posisi berubah lagi. Baliknya ini, motor ini untuk mempertahankan, mengenerate kecepatan. Kalau kecepatannya sudah tertentu, itu motornya nggak boleh mati. Karena kalau motor mati ya ini ikut berhenti nanti. Nah ini menampilkan dalam diagram vlog ya sebenarnya kita berangkat katakan dari plan-nya tadi. Plan-nya ini adalah motor dan proses yang dia ini kecepatan misalnya dalam sebuah pengaduk reaksi kimia ya, itu kan biasanya ada pengaduknya. Nah, kecepatan putar pengaduknya itu kan dikontrol pada kecepatan tertentu. Katakan itu sebagai plan-nya, sini motor dan bebannya. Beban berarti ya beban dari pengadukannya itu. Itu kita gambarkan sebagai blok ini, kemudian untuk feedback sensor ini dipandang juga sensor ini linear, yaitu relasi antara V dengan V di sini adalah linear V, yaitu ada sebuah konstanta kesebandingan yang kita nyatakan dengan K2, sehingga kita bisa menulis V sama dengan K2V. Nah, sekarang ini adalah beda karena di sini sebenarnya posisi dia mengkonversi posisi menjadi sebuah tegangan. Tetapi posisi di sini sebenarnya bukan ini posisi yang mengandung informasi kecepatan. Maka ini beda kasus dengan yang tadi. Ini adalah tidak menggunakan karena ini bukan potensio juga nih. Ini kan tapo komponen yang berbeda ya. Ini tapo meter, ini potensio sehingga blok ini berbeda dengan blok ini. Tapi posisi yang dia mengandung informasi V ini nanti akan sama-sama menghasilkan V. Jadi V ini adalah menggambarkan nilai kecepatan yang diinginkan, yang kemudian dibandingkan dengan V yang dari tapo. Di sini amplifier yang nanti dia akan mempengaruhi nilai V-nya. Sebenarnya yang saya jelaskan tadi agak tidak sepenuhnya tepat. Jadi untuk kasus ini sebagai sebuah motor, U-nya ini adalah U bisa jadi berupa U apa ya? Memang kalau sudah masuk ke teknis nanti ada sinyal, mahasiswa sudah pernah mendengar istilah sinyal PWM? Pulse? Belum, Pak. Belum pernah. Itu mestinya di mata kuliah apa ya? Berarti besok mestinya harus kita bahas juga. Pulse wave modulation. Nanti silakan mahasiswa searching di Google modulation. PWM. Jadi ini biasa menjadi sinyal untuk pengaturan kecepatan. Sinyal itu berupa sinyal kotak gitu. Yang panjangnya bagian high ini nanti rasio panjang high dan low ini bisa diatur-atur. Jadi kalau yang high-nya ini lebih panjang dari yang low-nya, itu akan menghasilkan tegangan yang lebih tinggi. Tapi kalau low-nya lebih panjang dari yang high-nya, tegangannya akan lebih kecil. Sehingga nanti akan menentukan kecepatan putarnya itu. Misalkan nanti ini harus paham mahasiswa Elin, PWM itu apa. Nanti bisa searching di Google, mungkin besok termasuk kita coba bahas, bisa siapkan materinya dulu. Jadi sekali lagi, karena ini berhubungan dengan sebuah kecepatan putar, di saat sinyal kontrolnya ini harus tertahan pada tegangan tertentu agar kecepatannya ini bertahan pada nilai tertentu. Jadi tidak serta-merta artinya input di plan ini 0, karena kalau 0 ya ini nanti akan ikut 0. Sampai sini ada pertanyaan? Pak izin tanya, Pak. Silakan.
Itu yang S ini apa ya Pak? Tadi di yang posisi juga ada soalnya Pak. Oh, nah, ini saya memang kadang agak agak miss-nya kalau di kurikulum lama itu kan mahasiswa sudah dapat dasar teknik kendali dulu ya. Biasanya yang ngajar Pak Khiri di kurikulum lama, kemudian setelah dasar teknik kendali masuk ke teknik instrumentasi kendali yang kuliah ini yang sudah lebih advance. Tetapi kurikulum baru itu dasar teknik kendali hilang, sehingga materi tentang AS ini ternyata belum dapat. Nah, biasanya kurikulum lama kan ini sudah banyak dipahami di materi. Oke, memang ini tanggung jawab saya. Sementara kita jangan dipusingkan dengan S ini, nanti S ini adalah Laplace, variabel Laplace. Besok kita bahas tentang modeling. Ya belum tentu pertemuan yang berikutnya, tapi artinya besok menjadi materi kita ini variabel Laplace. Jadi artinya plan yang dia berupa benda sistem fisik ya, itu saat nanti akan kita desain sistem kontrol, dia harus kita modelkan dulu. Modelnya itu nanti kita sebut dengan fungsi transfer yang dia dinyatakan dalam variabel Laplace yang diekspresikan dengan S ini. Tapi pembahasan detailnya besok kita ada sesi sendiri. Sementara mungkin itu dulu kita terima dulu bahwa ini adalah ekspresi dari model dari plan yang kita nyatakan dengan S ini. Tapi jangan dipusingkan dulu dengan bagian itu. Jadi kita tadi targetnya memahami bahwa ada sebuah rangkaian fisik, kita bisa mengkaitkan dengan sistem fisik realnya, kemudian saat kita mau menyatakan dalam sebuah diagram blok, kita paham bagaimana menempatkan masing-masing blok dari komponen fisik di sistem kontrolnya. Oke Pak, makasih Pak. Oke, ini kan yang menjadi PR ya, jadi nanti silakan terus nanti ini saya lengkap dulu. Jadi ini kemarin sudah saya kirim ya filenya. Nanti ini secara saja. Itu untuk jawabannya dikirim ke ini paling lambat dikirim hari Rabu minggu depan. Sekarang itu tanggal 31, itu tanggal 6 ya. Nanti hari Kamisnya Oke, untuk diagram blok kita sudah paham. Sekarang kita masuk ini. Elemen instrumentasi kendali. Kita lihat kembali sebuah diagram blok sistem kendali secara umum seperti ini. Kita pahami berangkat dari sebuah proses ya, yang kemudian kita sebut sebagai plan juga ini. Jadi kalau kita bicara proses itu berarti dia memproses bahan baku menjadi produk ya. Kemudian kita dari sudut pandang kontrol engineering-nya, berarti kita mengidentifikasi variabel kontrol yang dia berhubungan dengan kualitas produk tadi. Kualitas produknya, jadi kalau dia produk, kalau ya tergantung, kadang-kala produk dari plan itu ya bisa jadi juga sama dengan variabel yang kita kontrol, tergantung kasusnya ya. Kalau biasanya itu pada sebuah proses-proses kimia ya akan beda. Jadi kita harus mencari variabel fisik yang dia terkait dengan kualitas produk itu. Tapi kalau itu sebuah sistem pendingin ruangan, katakan prosesnya sendiri dia akan mengatur suhu ruangan. Berarti suhu ruangan itu sendiri juga menjadi variabel yang kontrol. Intinya ya kalau
kualitas produknya itu bisa diukur, ya berarti langsung kualitas produknya itu diambil sebagai variabel yang dikontrol. Misalnya nasi tadi kan kita tidak bisa langsung ukur tingkat keempuan nasi itu, sensornya ada enggak, itu akan sangat sulit sekali. Sehingga kemudian praktisnya, tingkat kematangan nasi itu dia terkait sama suhu, maka suhunya yang diukur. Suhunya ini berhubungan dengan tingkat kematangan nasinya. Tapi kalau produknya sendiri itu bisa diukur dengan sensor ya, tapi kalau berupa produk fisik biasanya harus ada variabel lain yang dia terkait dengan itu. Nah ini kemudian kita harus menentukan tadi measurement devices-nya, sensor yang nanti untuk mengukur variabel yang dikontrol. Berarti kita harus mengenali device di sini itu fungsinya apa saja. Nah, device ini yang dia nanti akan mengkonversi dari variabel yang dikontrol berupa besaran fisik, biasanya bisa suhu, tekanan, dan sebagainya biasanya menjadi sebuah besaran listrik, atau bisa juga dalam bentuk tegangan, atau bisa juga dalam bentuk arus. Yang kemudian ini akan dibandingkan dengan set point nilai yang diinginkan. Jadi tentu ini harus apple to apple. Kalau di sini tegangan, di sini juga tegangan. Di sini arus, di sini juga arus. Kalau ini nanti dalam perangkat digital, biasanya ini berupa angka numeris ya. Numeris, di sini juga numeris. Nah, nanti intinya bagian ini untuk mendetek nilai apakah kualitas ini sudah sesuai dengan yang diinginkan belum, yang direpresentasikan dengan besaran-besaran fisik tadi. Kalau dia ada perbedaan, berarti artinya ini belum sesuai dengan yang diinginkan, maka muncul yang kita sebut sebagai sinyal error. Ini yang menjadi input bagi controllernya. Sehingga controller ini bertugas untuk memanipulasi input proses ini melalui aktuator. Aktuatornya ini yang nanti akan dapat sinyal kontrol. Maka sinyal kontrol ini dihasilkan oleh kerja dari controller saat ada sinyal error tadi. Sinyal kontrol menggerakkan aktuator, aktuator akan memanipulasi variabel input. Sehingga kita juga harus mengenali saat kita sudah menentukan variabel yang dikontrol tadi, yang dia terkait dengan kualitas produk tadi, ini input dari prosesnya apa, variabel inputnya apa yang bisa dimanipulasi, yang dia terkait dengan ini. Jangan sampai manipulated variabelnya ini ternyata tidak terkait dengan kontrol variabelnya. Kalau tidak terkait, ya ini mau diubah apa-apa, ini nggak ngefek ke sini ya sama aja. Jadi ini harus ditentukan manipulated variabelnya, manipulated input variabelnya yang dia paling dominan menentukan ini. Nah, setelah ini ditentukan, ya baru ini yang akan kita copying dengan aktuator. Kemudian kita rancang sebuah sistem kendali yang dibuat sehingga sedemikian rupa sehingga saat ini diubah, di sini juga ikut berubah, mengikuti perubahan di sini. Nah, sekarang namanya teknik instrumentasi dan kendali, katakan kita sebut sebagai TIK, itu sisi instrumentasinya ini menggambarkan device-device ini. Jadi kita harus mengenali ya. Sekarang kita mau membahas yang elemen sistem kendali yang bagian measurement device ini. Yang kemudian kita sebut sebagai sensor. Sensor macam-macam tergantung pada variabel yang mau dikendalikan tadi. Ada yang disebut sebagai displacement sensor, tadi perubahan posisi, ada sensor speed, sensor tekanan, sensor suhu. Tentu sensornya akan beda-beda tergantung pada jenis variabel yang mau dikendalikan tadi. Displacement sensor, ini ada yang mengukur perubahan secara linear atau translasi ya. Ada juga yang mengukur perubahan posisi secara angular atau gerakan berputar. Atau mendeteksi sebuah pergerakan, atau mendeteksi kehadiran sebuah objek. Ini sama-sama kategori yang masuk di sensor displacement. Sekarang yang displacement sensor, misalnya untuk mendeteksi perubahan yang linear ini bisa pakai potensio. Bagaimana sebuah potensio bisa dipakai sebagai sensor posisi? Tadi sudah saya singgung. Di rangkanya katakan seperti ini. Ada potensio, kemudian ini ada variabel resistan ya. Kemudian outputnya kita ambil di sini V0.
Kita sudah paham ini ada V, ini VS di sini. VS tetap, kemudian R2 ini akan tergantung pada posisi ini ya. Posisi dari ini yang kemudian akan dikopling ke sesuatu yang akan didetek objek yang akan diukur posisinya itu dari proses ya atau dari plan. Ini sensornya, ini yang nanti akan dikopling ke plan tadi, yang mana ada sebuah posisi yang akan diukur. Sehingga saat posisi ini kita kopling dengan bagian potensio, saat dia bergerak, itu artinya menandakan posisinya berubah. Maka kita katakan nanti akan mempengaruhi nilai R2-nya. R2-nya di sini. Atau dengan kata lain, R2 ini karena posisi berubah, nilai R2-nya berubah, maka R2 adalah fungsi dari posisi. Nah, V0 ini dipengaruhi oleh R2, sehingga ini sebagai output tegangan, V0 sama dengan R2 per R1 plus R2 kali VS. Nah, sampai sini, berarti kan kita bisa mengatakan juga ini V0, ini sama dengan fungsi posisi. Kalau V0 ini fungsi R2, R2 ini fungsi posisi, maka V0 fungsi posisi. Dengan kata lain, sampai sini berarti kita bisa, potensio ini mengkonversi dari besaran posisi, displacement menjadi besaran tegangan. Bentuk fisiknya, masih sudah familiar, potensio ada 3 kaki ini ya. Yang satu ini ini teknisnya nanti silahkan bagaimana satunya ke ground misalnya, satunya ke sumber tegangan, satunya ini yang outputnya. Sehingga saat ini yang dikopling, ini untuk potensi jenis ini, kemudian ini ada bentuk geser, terus ada bentuk trimmer seperti ini. Ini yang dikopling ke objek yang mau diukur. Maka saat posisi di plan-nya itu ada sesuatu yang bergerak, ini akan ikut bergeser. Sehingga akan mempengaruhi nilai R2. R2 akan mempengaruhi V0. Nah, sampai sini, kita akan dapat sinyal V0 yang tadi. Sekali lagi, berarti kita sudah berhasil mengukur posisi yang kemudian akan kita olah menjadi inputan di sistem kontrol tadi. Ini potensi. Kemudian ada lagi namanya strength gauging, strength gauge. Jadi berdasarkan pada regangan ya. Ini bentuk sensornya ada metal foil, ada metal wire. Prinsipnya itu ini sama dengan potensi sebenarnya, cuman perubahan tahanannya tidak disebabkan oleh sebuah pergeseran atau perputaran, tapi oleh tekanan. Ini bentuk fisik sensornya seperti ini. Biasanya nanti di aplikasi di bendanya ya, ini seperti ini. Di saat ada sesuatu tekanan mengenai bagian ini akan menyebabkan tahanannya berubah. Tahanannya berubah, tegangan berubah. Sampai situ berarti sudah ada konversi dari tadi fisik, tekanan fisik ke sensornya ini menjadi sebuah tegangan output. Berarti VO ini ya menggambarkan tekanan tadi ya, tekanan kita sebut VO. Terus ada lagi kapasitif sensor. Ini yang displacement sensor. Disebut sebagai kapasitif sensor karena ada nilai kapasitas yang dia nanti akan menggambarkan terjadinya displacement atau perubahan posisi. Kalau kita ingat teori tentang sebuah kapasitor, secara fisik kan seperti ini ya kapasitor itu. Di dalamnya strukturnya sebenarnya ada 2 elektroda. Kemudian di dalamnya ini ada material yang nanti dia akan menyimpan muatan ya. Nah, besarnya ini ada nilai kapasitas. Besarnya kapasitas dari sebuah kapasitor itu dirumuskan ya. Di nilai permitivitas relatif dan permitivitas relatif konstan, kemudian besaran penampang dari elektrodanya ini sama jarak antar elektrodanya ini. Nah, kalau salah satu ini berubah kan berarti C-nya berubah. Nah, yang menyebabkan ini berubah itu apa? Nah, nanti kita kopling dengan benda yang mau diukur posisinya tadi.
Jadi misalnya satu ini tergeser ini dikopling dengan benda yang mau diukur posisinya. Sehingga saat benda ini berubah posisi akan mengubah C-nya. Sehingga C ini yang nanti akan terkait dengan muatan di dalam kapasitor ini. Nah, benda fisiknya kurang lebih seperti ini. Terus ada LVDT, Linear Variable Differential Transformer. Ini juga sama mendeteksi posisi tetapi berbasis pada trafo. Sebuah trafo itu kan lilitan ya, ini ada satu koil primer sama dua koil sekunder. Perubahan posisi inti trafo mempengaruhi tegangan keluarannya. Jadi ingat prinsip kerja trafo, ingat ya. Ingat hukum Faraday. Bagaimana prinsip kerja GGL induksi Faraday? Ada yang bisa mencoba menjawab? Ini prinsip kerja bagaimana? Katakan kita punya lilitan. Terus ini nanti akan kita ukur dengan sebuah voltmeter itu. Terus, nah, ini saya punya magnet sini. Ini bisa gerakan masuk, bisa saat magnet ini nah ini nanti maaf ini agak sambil ingat-ingat. Ada V-in, maaf ini saya ada salah persepsi. Ini ada V-in, ada V-out ya. Di prinsip kerja sebuah trafo itu kan perbandingan antara lilitan sekunder dan primer ya, yang dia juga ditentukan oleh posisi intinya ini. Di posisi intinya ini yang nanti dikopling dengan benda yang mau diukur posisinya. Kalau ini V-out-nya ada di rangkaian sekunder yang kedua ini. Jadi kalau ada perubahan posisi ini fix VI-nya ini, nilainya tetap. V-out-nya ini nanti akan fungsi V-out ini akan fungsi posisi dari teras teras trafonya ini. Jadi posisi teras ya. Nah, terasnya ini dikopling dengan benda yang akan diukur. Dikopling itu maksudnya apa? Sudah tahu ya? Dikopling maksudnya apa? Disambungkan, Pak. Disambung, disambung ya. Jadi maksudnya jangan bingung dan itu. Jadi intinya tadi kita punya sebuah plan ya, plan apapun yang di sini mau didetek posisinya. Maka ini yang kemudian secara mekanis kita harus memikirkan bagaimana mengkopling bagian benda yang posisinya akan diukur dengan katakan dengan ini contohnya. Sehingga saat di plan itu ada sesuatu yang berubah, nanti akan mempengaruhi perubahan di sini. Nah, perubahan di sini itu nanti akan mempengaruhi V-out ini. Sehingga kita bisa mengatakan V-out ini nanti menggambarkan posisi variabel di plan yang akan kita ukur. Nah, secara komponen fisiknya bisa dilihat di sini. Nanti Maisa secara detail bisa searching di Google banyak. Jadi ini yang terkait dengan teras dari trafonya, yang kemudian ini akan dihubungkan ke variabel yang mau diukur tadi atau dikontrol. Ini sebagai referensi, ini saya ambil dari Real Parse ini di YouTube banyak itu memberikan video-videonya itu menarik, memberikan banyak ilmu tentang tidak hanya sistem kontrol, tapi terkait dengan tentang kontrol engineering.
Silakan nanti bisa searching di sini. Jadi Mahasiswa bisa memperkaya salah satunya ini melalui Real Pass. Banyak video yang menarik di sana. Itu bahasa Inggris ya, memang bahasa Inggris itu menjadi sekarang itu bukan nilai positif, tetapi kalau nggak bisa, ya itu nanti menjadi kendala besar buat kita. Karena orang sudah banyak yang bisa bahasa Inggris, sehingga itu bukan menjadi sesuatu yang positif lagi. Maka menjadi hal yang wajib. Jadi jangan diartikan tidak menjadi hal yang positif itu berarti nggak bisa nggak apa-apa. Justru malah yang bisa itu biasa, tapi yang nggak bisa itu nanti menjadi kendala. Maka ya silakan mau nggak mau harus minimal listening sama reading. Kalau speaking itu kan oke, kita mungkin tidak dalam jangka pendek atau menengah tidak ketemu bully atau ketemu tamu dari luar. Tapi dari sekarang kita akan berhadapan dengan referensi-referensi yang bahasa Inggris, termasuk di YouTube misalnya yang memang kita mendengarkan percakapan bahasa Inggris yang nanti akan memperkaya kita. Sehingga minimal listening sama readingnya. Terus ada lagi optical encoder. Prinsipnya sederhana. Jadi on off, kalau ini kita bayangkan ada sumber cahaya, terus ini ada detektor, terus ini nanti benda yang mau diukur posisinya. Kalau dia posisinya tertentu, katakan dia menghalangi cahaya ini, maka ini nanti akan off. Tapi saat ini posisinya berubah, terus ada cahaya yang terus kan akan on. Sehingga on off-nya ini nanti akan mengandung informasi posisi dari benda yang diukur. Nah kalau itu banyak nanti kan akan menjadi sebuah data ya. Data on off yang nanti menjadi kode seberapa besar posisi dari benda yang diukur itu. Itu adalah optical encoder. Sebenarnya aplikasinya tidak hanya untuk posisi, tapi termasuk nanti juga untuk kecepatan. Terus yang lain untuk posisi ada namanya Moir Finger, Optical Proximity Sensor, Mechanical Switch, Capacitive Proximity Switch. Ini nanti mahasiswa bisa searching di Google tentang masing-masing. Kenapa ini penting? Karena besok saat mahasiswa sudah di lapangan itu ya berhubungan dengan device real yang kita tidak boleh asing dengan ini nanti mengkonversi besaran apa ke apa dan bagaimana prinsip bersedia itu kita harus sudah memahami itu, dan komponen yang di pasaran itu seperti apa itu juga harus mengenali, tidak sekedar hanya konsep kendali tidak, tapi termasuk instrumentasi yang nanti menjadi bagian dari sistem kendalinya itu. Itu silakan proaktif dari mahasiswa nanti tidak hanya mengandalkan dari apa yang dijelaskan di kuliah, tapi mahasiswa secara aktif mengenali sensor-sensor terkait variabel-variabel yang nanti akan menjadi bagian dari sebuah sistem kendali dengan diukur. Speed sensor ada metode optical, incremental encoder, kemudian ada taco generator. Kita bahas secara sepintas. Prinsipnya misalnya yang berdasar optical method, ini ada benda bergerak ya. Di sini kita punya dua detektor. Kita sebagai detektor first detektor sama second detektor. Terus memungkinkan nanti ini ada benda bergerak, dari gerakan pertama dia akan mengaktuasi detektor yang pertama. Terus saat dia mencapai ke detektor yang kedua akan mengaktuasi detektor yang kedua ini ya. Ini ada jaraknya. Katakan jaraknya ini L. Nah, saat dia mengenai yang pertama, ini nanti akan terhubung ke sebuah katakan timer ya, timernya on. Timer on. Sehingga waktunya akan bergerak ya, T. T ini hidup. T-nya akan berjalan. Tapi saat benda ini mengenai yang kedua ya kemudian akan meng-off-kan. Sehingga akan didapatlah dari sini waktu tempuh. T tadi. Terus L ini kan fix, ini sebagai sebuah paket detektor kan dia sudah dari tempat yang fix. Maka L-nya ini sudah konstan tertentu.
Sehingga secara di program nanti kita bisa buat perhitungan nilai V-nya ya, L-nya ini diketahui sudah fix, T-nya dari hasil tadi on-off timer tadi. Sehingga ketemulah nilai kecepatan dari gerak benda ini. Ini prinsip dari speed sensor untuk optical method. Terus yang lain, speed sensor yang tacho generator. Nah ini yang saya maksud tadi GGL Faraday di sini. Ada sebuah benda yang bergerak yang mau kita ukur kecepatannya. Prinsip GGL induksi, saya kembali ke yang tadi. Ini katakan V0. VGGL itu ya. Di sini ada benda magnet. Saat ini diam, V-nya berapa VGGL? Saat ini V-nya 0. VGGL berapa? Ada yang bisa nebak? Halo? Ini sebelum kita akhiri, kita coba pahami bagian ini. Ira Palupi ada? Iya, Pak. Saat V-nya 0, VGGL-nya berapa? GGL ini gaya gerak listrik ya? Nol juga, Pak. Oke, 0 ya. Jadi ingat, tegangan ini hanya akan muncul kalau ini bergerak. Ini kan gerak naik turun ya. Semakin cepat gerakannya, V-nya ini akan semakin besar. Kalau gerakannya lambat, V-nya kecil. Jadi ada hubungan antara VGGL ini sebagai fungsi dari gerakannya ini V. Ini maaf, ini V tegangan, kalau ini V kecepatannya ya. Nah, prinsip tacho generator seperti itu. Jadi ini nanti dikopling ke benda yang memang mau diukur kecepatannya, kecepatan benda yang akan diukur itu nanti akan menentukan gerakan putaran dari magnetnya ini, berotasi ini. Semakin cepat dia berotasi, maka akan menghasilkan gaya gerak listrik yang semakin besar. Sehingga sampai situ kita sudah mendapatkan sebuah sinyal tegangan yang mengandung informasi kecepatan dari benda yang akan kita ukur. Sampai sini ada pertanyaan? Nah, kita sampai jam 11.10. Oke, berarti kita sudah mengenali beberapa sensor yang tadi menjadi bagian dari sebuah sistem kontrol bagian ini. Di besok kalau mau disodori sebuah kasus, nanti mahasiswa selain membuat sebuah konsep sistem kontrolnya, termasuk nanti bisa menentukan jenis-jenis sensor yang mau digunakan. Kalau tidak ada, ini karena sudah habis waktunya ya. Ini saya akhiri dulu untuk teman hari ini, terus saya coba presensi. Tadi belum ini. Presensinya. Ini benda yang sekarang ya, 1 Maret. Oh sudah, oh ini ada yang Pak Fakih Amari, apakah memang tidak ada? Tidak ada, berarti alfa ya. Sama Zina Manurung, juga tidak ada. Zina Manurung hadir, Pak. Hadir, ya. Tapi nggak ada yang terlewat ya.
Pak, itu Fakih Amar ada Pak di Zoom ini. Mungkin lagi Ada. kendala di jaringan Pak. Soalnya ini nge-freeze dia videonya. Oke. Mana tadi? Ya. Oke, hati-hati semua. Oke, kalau tidak ada pertanyaan untuk hari ini, saya cukup sekian. Karena saya sebenarnya punya utang 2 pertemuan ya. Pertemuan pertama dulu kan pas tanggal merah, pertemuan kedua saya kosong untuk ada acara di Jepara. Ya nanti silakan bisa dicarikan waktu. Harapan saya sebelum UTS itu nanti sudah bisa. Minimal 1 sudah saya sahur dulu, biar tidak numpuk bisa di belakang. Karena kita nggak tahu nanti ke depannya apakah juga nanti ada apa yang mungkin misalnya tidak bisa tersenggara, berarti biar tidak numpuk. Biasa ada enggak waktu kosong di jam antara 7:30 sampai jam 4, antara Senin sampai Jumat? Rabu, Pak. Rabu, jam berapa? 7.30 sampai 9.10, Pak. Oke, berarti nanti saya cek jadwal saya juga, mudah-mudahan juga saya kosong. Kalau iya, berarti minggu depan Rabu saya nyoba ngisi ya, nanti saya kabari di grup. Baik,